Halo, wes mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumber, Bapak Irfan Wahyu Husada SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Peserta aksi nyata modul 1.4 yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sumber. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Peserta aksi nyata dimohon berdiri. Terima kasih. Peserta dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sumber. Kepada Bapak Irfan Wahyu Husada kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sumber, yang kami hormati Ibu Arum
Hidayati SPD selaku narasumber yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam rangka program pendidikan guru penggerak pada modul 1 dengan materi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menciptakan kemerdekaan bagi siswa untuk belajar, kemudian untuk mengkondisikan sebuah sekolah agar budaya-budaya positif yang ada, yang muncul ini bisa berkembang di sekolah itu, maka perlu teknik-teknik khusus dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah, terutama ini yang berpihak pada murid, yang bisa dilaksanakan untuk mendukung kelangsungan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Di sekolah kita tentu sudah banyak budaya positif yang ada. Nah, ini perlu digali lagi, dikembangkan lagi, sehingga pelaksanaan budaya positif itu bisa mendukung pembentukan karakter siswa menuju terwujudnya tujuan pembelajaran, yaitu ke arah profil pelajar Pancasila. Salah satu teknik yang digunakan dalam budaya positif ini bisa menggunakan sistem Bagja. Bagja ini akronim atau singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, kira-kira budaya positif yang sudah sering dikembangkan di sekolah kita itu apa saja. Kemudian kita ambil salah satunya, kemudian dari situ kita gali mimpi, ya. Kita akan mewujudkan SMA Sumber itu yang seperti apa dengan budaya-budaya positifnya ke depan. Kemudian jabarkan dalam sebuah rencana yang ada, kemudian atur eksekusinya. Dengan sistem Bagja itu kalau nanti dikembangkan, ini sekolah kita akan mempunyai karakter budaya positif menuju profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Saya kira itu nanti Bu Arum sebagai narasumber yang kali ini akan mempraktekkan aksi nyatanya itu betul bisa merealisasikan. Di akhir nanti memang tujuan aksi nyata dari beliau ini betul-betul bisa diterapkan di sekolah kita, bisa mendukung, mengimplementasikan di kurikulum Merdeka dengan adanya budaya positif. Seperti Bapak Ibu ketahui semua, di rapot pendidikan kita salah satu PR yang muncul adalah karakter, gitu ya. Karakter ini menduduki peringkat pertama yang harus diubah, harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Sumber ini, sehingga nanti mutu lulusannya memiliki karakter terutama yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu nanti kita simak bersama paparan dari Bu Arum, dan nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan, saran yang bisa betul-betul dilaksanakan di sekolah kita, sehingga kedepannya nanti jabarkan rencananya itu sudah tepat, aksi nyatanya bisa berjalan dengan maksimal, profil pelajar Pancasila yang menjadi muara akhir dari adanya budaya positif ini bisa tercapai. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terus semangat Bu Arum dan teman-teman TGP, kemudian Bapak Ibu yang lain, mari kita berikan dukungan, dorongan kepada beliau sehingga nanti dalam pendidikan guru penggerak ini bisa lulus dengan hasil yang memuaskan, dan ilmu-ilmunya nanti bisa dibagikan kepada kita semua untuk kemajuan di SMA Negeri 1 Sumber ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Irfan Wahyu Sada atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Arum Hidayati SPD
yaitu calon guru penggerak angkatan 6 dengan judul pemaparan materi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Arum Hidayati kami persilahkan. Sebelumnya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumber, Bapak Wahyu Irfan Husada, atas pemberian izin waktunya untuk melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.4. Yang berikutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yang pada pertemuan siang ini akan mengambil judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Langsung saja saya akan memaparkan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Arum Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6. Selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan konsep utama dari modul 1.4 budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama apa ini konsep utama yang ada pada modul 1.4. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Berikutnya adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin biasanya dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan pada seseorang, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi berasal dari diri mereka masing-masing. Sehingga nantinya disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Jadi melakukan karena memang niat dari dirinya sendiri. Nah, sebelumnya kita nanti akan mengetahui dulu kebutuhan dasar dari manusia. Mungkin kita sudah pernah mendengar ini, kita juga sudah sering belajar. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, yang kita sebut dengan istilah sandang, pangan, dan papan, kebutuhan primer. Pemenuhan ini akan berdampak pada rasa puas yang ada pada dirinya. Yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini erat kaitannya dengan kasih sayang yang ada di dalam lingkungan keluarga, bagaimana kita saling berkomunikasi dalam satu keluarga, ada rasa kasih sayang di situ. Kemudian dalam lingkungan sosial, bagaimana kita bisa diterima oleh teman kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman yang ada dalam satu kelompok. Berikutnya adalah kekuasaan, yaitu kebutuhan yang mesti terpenuhi adalah yang untuk pemenuhan potensi dirinya, prestasi yang dicapai, kemudian pemenuhan akan kekuasaan ini akan menumbuhkan rasa percaya diri, akan meningkatkan penguatan pada dirinya, sehingga menimbulkan nanti adanya rasa pede pada anak. Yang berikut adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa yang ada pada anak ini. Kenapa? Mereka perlu bersenang-senang dalam proses pembelajaran agar mereka tidak bosan dan mereka lebih tertarik, lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa sih motivasi kita dalam melakukan sesuatu? Di sini ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut. Saya berangkat pagi, saya datang tepat waktu biar saya tidak dihukum. Saya memakai pakaian atribut yang lengkap biar nanti saya juga diterima oleh teman-teman di kelas. Saya tidak dikucilkan kalau saya berpakaian yang rapi. Nah, tapi dari ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau saya nanti nilai bagus, saya nanti akan dipuji oleh Bapak Ibu guru. Kalau saya nilainya bagus, saya nanti dapat hadiah dari orang tua saya. Nah, ini juga motivasi ekstrinsik. Padahal untuk menimbulkan kedisiplinan pada diri anak yang dibutuhkan adalah motivasi intrinsik. Dari mana? Dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia akan sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, dari sini nanti akan kita peroleh adanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena adanya hukuman dan penghargaan. Hukuman, kenapa? Hukuman ini akan menyakitkan bagi seorang anak yang mendapatkan hukuman. Ayo kamu di luar aja, jangan dalam kelas. Kamu tidak boleh mengikuti pelajaran saya. Kamu kerjakan PR di luar, kerjakan di lorong. Nah, itu akan sangat menyakitkan. Apalagi dia mendapatkan hukuman fisik. Dan itu sekarang sudah tidak diperkenankan ya. Anak misalkan ketika datang terlambat, seorang guru kemudian melakukan tindakan fisik, maaf, dengan cara misalkan menempeleng, misalkan menonjok. Lah, itu bagi anak akan menyakitkan dan akan diingat-ingat sampai selamanya. Kemudian yang berikutnya, hukuman akan membuat menjadi tidak nyaman. Ketika anak dihukum mengerjakan tugas di luar karena dia terlambat atau dia lupa tidak mengerjakan PR, maka guru dengan semena-mena melakukan hukuman, kamu kerjakan di luar aja. Maka anak tidak nyaman, dia di luar, dia merasa kok aku di luar ya. Di sini kan tempatnya tidak enak kalau saya mengerjakan PR.
Saya misalkan menawarkan ini mau mengerjakan di perpustakaan gimana, boleh tidak? Anak tidak akan berani. Kenapa? Dia merasa takut akan mendapatkan hukuman yang berikutnya. Dan berikutnya hukuman itu bersifat memaksa. Anak tidak punya pilihan. Mau tidak mau, siswa yang dihukum harus menjalankan hukuman dari guru. Kemudian karena takut akan hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahannya. Dalam berikutnya, dia akan selalu berpura-pura, kemudian dia akan melakukan kebohongan berikutnya. Dan ini tentunya membuat murid menjadi rendah diri. Kemudian, identitas gagal berikutnya adalah penghargaan. Yang pertama tidak efektif, karena akan menimbulkan penghargaan yang lain. Kemudian penghargaan juga akan merusak hubungan, membuat iri, akan mematikan kreativitas. Apalagi menghukum dengan sistem ranking. Ini juga sebenarnya sudah tidak diperkenalkan lagi adanya perankingan di kelas. Kemudian penghargaan juga dapat merampas hak menghargai dirinya. Yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dari adanya konsekuensi dan restitusi. Adanya konsekuensi ini hanya akan menimbulkan penguatan dalam jangka yang pendek. Konsekuensinya, kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu nanti mengulang lagi mengerjakan PR 5 kali. Ini hanya jangka pendek penguatannya, anak tidak memiliki kesadaran. Kemudian konsekuensi juga perlu monitoring berkelanjutan, terus menerus. Jadi ketika si monitoring pengawasnya tadi sudah pindah tempat, anak bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Padahal harusnya ada kesalahan lain yang perlu dicoba. Berikutnya adalah adanya stimulus dan respon. Kemudian murid akan menghormati peraturan karena tahu ketika dia tidak menghormati, ketika dia melanggar peraturan, maka ada konsekuensi yang harus dijalankan. Kemudian yang berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi masalah. Identitas sukses yang berikutnya adalah restitusi. Pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya dan dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan dilatih bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahannya. Dia nanti menjadi anak yang mandiri dan dia akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian murid tentunya akan bersemangat ketika memperbaiki kesalahan ketika dengan kegiatan restitusi. Berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu pengertian restitusi. Apa itu pengertian restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah ada yang pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan panduan restitusi, segitiga restitusi. Ya, nanti saya mungkin mau tanya ke Bapak Ibu guru yang sering menyelesaikan masalah dengan siswanya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya, mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004 ya. Jadi mereka nanti diberi penguatan sehingga ketika kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya, dia sudah menjadi individu yang lebih kuat. Karena apa? Dia sudah tahu akan kesalahannya dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ciri-ciri restitusi, yang pertama dia itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan untuk menemukan solusinya. Restitusi memperbaiki hubungan, kalau hukuman itu kan cenderung malah merusak hubungan. Jadi ketika anak dihukum maka hubungannya dengan guru sudah menjadi tidak ada rasa percaya. Ketika dengan restitusi justru ini akan memperbaiki hubungan. Kemudian pada restitusi itu adanya adalah tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman dan konsekuensi itu kan semuanya paksaan. Kamu harus lari mengelilingi lapangan 10 kali.
namanya paksaan, anak tidak diberi tawaran. Tapi kalau restitusi tidak, anak nanti diminta, apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian dengan restitusi akan menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, potensi dalam dirinya apa, keyakinan yang ada pada diri anak tersebut apa, itu yang akan kita gali. Kemudian ciri berikutnya, cari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tindakan ketika anak melakukan satu kesalahan, fokusnya kepada karakter, bukan kepada tindakan. Menguatkan, dan di sini punya fokus pada mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah posisi kita sebagai guru di mana? Coba minta waktunya sebentar Bapak Ibu guru. Coba diperhatikan yang depan. Bapak Ibu guru ketika mengajar, di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba sekarang saya pengen tahu posisi Bapak Ibu sebenarnya di posisi yang mana? Mungkin Pak Gina. Sebelum saya apa itu pemantau, apa itu teman, apa itu manajer. Jadi coba Pak Gina mungkin bisa, maaf. Posisi guru bisa sebagai manajer. Karena kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang coba saya tanya berikutnya untuk ke Pak Dedi. Ketika di kelas, Pak Dedi biasanya di posisi bukan di kelas ya. Ketika ada masalah dengan siswa, menemui masalah dengan siswa, posisi Pak Dedi di sebelah mana? Nanti minta tolong diceritakan. Kalau ada masalah di kelas, saya lebih memposisikan diri sebagai teman. Sudah ya? Biasanya ngambil posisi sebagai teman. Kalau ada cerita, kalau misalnya ada sesuatu yang belum bisa menyelesaikan, ya cerita ke saya, semoga ada masalah, ada solusi yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan itu. Semoga ada masalah gitu ya. Mungkin ini Pak Ngatman, guru BK, pasti sering bertemu dengan siswa-siswa yang katakanlah istimewa. Jadi ketika menghadapi siswa seperti itu, posisi Pak Ngatman biasanya kalau saya menyebut anak-anak itu bukan anak istimewa atau anak nakal, bukan, tapi anak yang hiperaktif dan butuh memang perhatian khusus. Kalau pas pada saat kita menghadapi anak yang seperti itu, kalau dalam ilmu psikologi pendidikan kita menempatkan diri sebagai teman. Kalau selama saya menjadi guru di SMA Sumber, justru pendekatan konselor sebaya itu lebih mengena untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa tersebut. Begitu Bu. Ya, berarti dengan sama temannya sendiri, dengan temannya sendiri ya. Oke, paham. Jadi berikutnya mungkin Pak Arif bisa bercerita yang sudah lama di kesiswaan. Jadi ketika Pak Arif bertemu dengan siswa, posisi Pak Arif di bagian yang mana? Lebih banyak di bagian yang mana? Lebih banyak ke pemantau, karena sebagai tugas kami memantau anak-anak agar bisa tumbuh kembang dengan sehat jasmani dan sehat rohani. Jasmani dan rohani. Oke, silakan Bu Kes. Bu Kes guru senior pasti sudah banyak pengalamannya ketika menghadapi dengan siswa yang begitu banyak. Ingin bisa diceritakan Bu Kes ketika bertemu dengan anak, mana posisi yang lebih banyak? Terima kasih. Tadi sudah ada yang milih sebagai penghukum, teman, manajer, dan pembuat rasa bersalah.
saya akan memposisikan diri saya sebagai pemantau saja. Jadi bisa melihat dari jauh, bisa merasakan dari hati, dan bisa memotivasi dari dekat. Nah, itu saya memposisikan diri sebagai pemantau. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Bisa minta tepuk tangannya sebentar untuk Bapak Ibu guru semuanya. Sepertinya tidak usah dijelaskan, ini sudah bisa semua. Oke. Jadi tadi ternyata Bapak Ibu guru semua sudah pada posisi teman, pemantau, manajer, dan memang itu yang diharapkan. Posisi guru pada tahapan itu, terutama pada tahapan manajer. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan posisi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau maupun manajer? Mari kita lihat bersama-sama. Sebagai penghukum, nah dia biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi membutuhkan untuk biar anak itu lebih di-pressure lagi, dipaksa lagi. Dan guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia cenderung akan mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya atau awas ya, kalau kamu melanggar, kamu tuh ya selalu saja salah. Selalu, dan kamu tuh ya selalu yang terakhir, ini selesai, jangan ulangi lagi lah. Ini adalah contoh seorang penghukum. Nah, harapannya Bapak Ibu guru tidak berada pada posisi penghukum. Karena apa? Tadi dengan dihukum ternyata anak akan menimbulkan ada rasa takut, rasa tidak percaya diri, dan sebagainya. Tadi yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menurunkan suaranya, menjadikan suasana lebih hening, sepi. Sehingga pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan tadi, membuat orang lain menjadi tidak nyaman, menjadi merasa bersalah, menjadi rendah diri. Apalagi dengan guru tadi mengeluarkan kata-kata, ibu tuh sangat kecewa dengan kamu nak. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Nah, pada posisi seperti ini, maka murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga. Karena apa? Dia telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini suatu yang seharusnya sebaiknya dihindari oleh seorang guru. Nah, ini tadi posisi teman. Tadi Pak Ngatman menyelesaikan sebagai teman, Pak Dedi juga memosisikan sebagai teman. Pada posisi ini dia tidak akan menyakiti murid. Pak Dedi tidak menyakiti murid, namun dia akan tetap mengontrol murid melalui persuasi, jadi melalui ajakan-ajakan, melalui bujukan. Posisi teman, nah di sini bagi dua sisi mata uang ya, bisa negatif, bisa juga positif. Positifnya akan terjadi hubungan yang baik antara guru dengan murid. Dan ini tentunya akan berefek pada pembelajaran. Guru di posisi teman biasanya menggunakan hubungan baik ini dengan cara humor, jadi biasanya memang humoris, jadi dia lebih dekat dengan murid untuk mempengaruhi murid melakukan hal yang baik. Kemudian pemantau, tadi Pak Arif yang pemantau dengan Bu Keswati ya. Memantau itu mengawasi, tadi Pak Arif mengawasi murid-murid agar sehat jasmani dan rohaninya. Pada saat kita mengawasi, berarti guru itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi, bertanggung jawab pada muridnya. Posisi pemantau ini lebih
berdasar memegang pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia pegangannya pada aturan yang ada di sekolah tadi. Aturannya apa? Nah, itu yang menjadi pegangannya, menjadi dasarnya apabila menemukan anak yang melakukan kesalahan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, maka dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi di sini tetap objektif, tidak ada subjektif. Sehingga dia dapat menjalankan posisi pemantau dengan baik. Kemudian manajer. Tadi yang manajer saja yang jawab itu Pak Gina. Posisi manajer dan posisi ideal di seorang guru. Karena apa? Dia akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman, juga sudah mahir di posisi pemantau, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan di posisi manajer ini, guru juga bisa pada posisi teman maupun pada posisi pemantau. Itu yang diharapkan dari posisi kontrol restitusi. Nah, coba nanti kita lihat lagi, kita di posisi yang mana ini? Ini contohnya, pada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kira-kira kalau Pak Eko ini di posisi yang mana ini? Nah, kalau Pak Eko ini gimana? Kalau posisi kalau upacara nggih, kalau upacara ya sebagai penghukum karena sesuai tupoksi ya, karena profesional sebagai STP 2K. Tapi kalau beda kalau di kelas, memang posisinya kita enggak sebagai teman karena pernah juga sebagai pelanggar juga ketika sekolah, jadi yo sama-sama merasakan. Kemudian Bu Hesti ini, Bu Hesti juga sering ini saya lihat pemantauannya. Ketika ada kasus anak tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, Bu Hesti cenderung pada posisi yang mana? Cenderung pada posisi yang penghukum. Yeah. Maksudnya kan lihat-lihat kalau anak itu kan pada waktu upacara kan tidak mematuhi aturan atau tata tertib sekolah, terus kita bisa memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi kalau di kelas atau dalam hal menyelesaikan masalah sama anak itu ya kita sebagai posisi teman sahabat. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Pak Eko dan Bu Hesti. Ya, memang posisi guru tidak melulu pada satu tempat. Tadi Pak Eko, saya kalau sesuai dengan tupoksi saya STP 2K ya saya sebagai penghukum. Karena memang pada saat itu anak yang dihadapi luar biasa, berbeda. Ketika sudah diberitahu sekali, dua kali, Master ya dengan posisi penghukum. Tapi ketika saya di kelas, saya bisa berperan sebagai teman, saya juga bisa berperan sebagai pemantau. Jadi memang posisi guru tidak harus saklek pada satu tempat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat bagaimana posisi kontrol dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, berikutnya adalah budaya positif dalam pembuatan keyakinan kelas. Mengapa sih kita perlu keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin di sini Bu Mia mungkin bisa menjelaskan kenapa kita perlu keyakinan kelas. Kalau dengan keyakinan kelas, jadi peraturan itu bisa lebih dipahami anak, diterapkan oleh anak. Sekedar peraturan yang secara tertulis saja, karena lebih diyakinkan bahwa peraturan itu harus benar-benar dilaksanakan. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari Bu Maya, saya pernah melihat Bu Maya sudah membuat keyakinan kelas itu kemarin di kelas 10 E1 kalau tidak salah. Mengapa Bu? Oh E2. Mengapa kita
perlu adanya keyakinan kelas, padahal sudah ada peraturan kelas? Kalau menurut saya dengan keyakinan kelas, ini saya ingin mengajak siswa itu kelasnya ingin menjadi seperti apa, atau mereka itu ingin membentuk kelasnya seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu kan berdasar dari keinginan-keinginan mereka, dan dengan seperti itu kan peraturan tidak hanya sekedar sebagai peraturan saja, tapi mereka memang yakin dari tumbuh dari dalam diri mereka sendiri gitu, dan yakin akan bisa berhasil gitu. Dari motivasi intrinsiknya yang diharapkan. Oke, berarti beda dong antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Mungkin Bu Wahyu ya, mungkin Bu Wahyu bisa di sini sudah punya gambaran. Kok ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas? Mungkin Bu Wahyu. Kalau menurut saya peraturan kelas itu seperti sebuah poin-poin yang harus dijalankan dan ditaati oleh siswa satu kelas tersebut. Sementara kalau keyakinan kelas itu sesuatu nilai-nilai positif yang dikembangkan oleh siswa bersama guru yang ada di kelas tersebut. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Mohon tepuk tangannya untuk Bu Mia, Bu Maya, dan Bu Wahyu. Luar biasa, bagus sekali. Jadi memang kenapa kita butuh keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Tadi disampaikan sama Bu Maya, dengan adanya keyakinan kelas, maka kesadaran diri anak sudah terbentuk dari dalam, tidak hanya dari luar. Tadi Bu Mia, dengan keyakinan kelas maka peraturan kelas berjalan dengan baik. Tadi Bu Wahyu juga sama, keyakinan dan peraturan itu hal yang beda. Apa bedanya? Coba kita lihat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan tadi Bu Wahyu poin-poinnya. Jadi kalau di peraturan itu poinnya terperinci. Mungkin Pak Arif masih ingat salah satu peraturan di kelas itu apa? Yang terperinci, karena peraturan itu kan rinci, kalau keyakinan itu abstrak. Kalau peraturan yang ada di kami adalah peraturan sekolah, salah satunya adalah tidak boleh bersolek, seragam harus sesuai dengan harinya. Kalau Senin, Selasa, Jumat itu nanti kaos kaki sepatu hitam semuanya. Kemudian untuk khusus hari Senin, Selasa kaos kaki putih, untuk Jumat kaos kakinya warnanya hitam. Terus kemudian yang lainnya datang tepat jam 7. Itu Bu mungkin yang salah beberapa peraturan yang masih ingat segar. Terima kasih. Lah, tadi peraturan yang sudah disampaikan Pak Arif itu sangat rinci sekali. Anak datang pukul 7 hari Senin pakai seragam OSIS, sepatu hitam, kaos kaki putih, pakai atribut lengkap. Itu terperinci. Jadi itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas tidak perlu terperinci Bapak Ibu. Anak tidak bersolek, anak pakai seragam yang rapi, itu cukup dengan satu kalimat saja yang merupakan pernyataan universal. Tidak perlu kalimat yang panjang. Misalkan apa? Tidak bersolek, berseragam, lengkap, Senin pakai OSIS, Selasa OSIS. Nah, ya. Jadi menggunakan apa? Dengan kata yang bersifat universal, abstrak. Misalkan kita menggunakan kata berpakaian rapi, itu sudah cukup. Jadi itu bersifat katanya universal, tidak perlu terperinci. Karena kalau terperinci, maaf, nanti kalau terperinci kadangkala justru menyusahkan diri sendiri. Jadi dengan keyakinan kelas itu cukup menggunakan abstrak dan menggunakan pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Tidak berlarian di lorong kelas. Tidak bersolek. Itu dihindari. Akan lebih baik dengan mengatakan rapi. Tuh, kemudian disiplin. Itu akan lebih baik untuk keyakinan kelas. Kemudian kalau peraturan biasanya terperinci dan banyak, maka keyakinan kelas itu sedikit saja.
agar mudah diingat. Jadi nanti keyakinan kelas ini sesuai dengan kondisi kelas agar mudah untuk diterapkan. Kenapa? Karena semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini praktek yang sudah saya lakukan yaitu bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi dengan peraturan. Jadi kami mengambilnya dari peraturan yang sudah ada. Nah, kemudian dari peraturan itu dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Dipilih mana menggunakan kalimat yang universal memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah ketemu ditempelkan di keyakinan kelas dan tidak perlu banyak-banyak, itu cukup 5 saja. Ini nah, ini adalah ini contoh ketika saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di 12 MIPA. Ini tadi dengan anak-anak ada yang menuliskan tidak membuli temannya, tidak memarahi temannya. Lah, ini dibuat dengan kalimat yang positif, dengan cukup tenggang rasa atau saling menghargai. Jadi di situ nanti cakupannya sudah luas, anak-anak sudah bisa mendefinisikan, mengartikan apa itu tenggang rasa, apa itu saling menghargai. Nah, ini kelanjutan dari proses pembentukan keyakinan kelas. Ini melibatkan semua siswa dalam buat keyakinan kelas. Tidak mencaci orang lain, tidak membuli orang lain. Nah, jadi kesepakatan yang diperoleh di sini disiplin, rapi, jujur, dan saling menghargai. Cukup 5 saja, tidak perlu banyak. Yang penting nanti anak dapat menjalankan keyakinan kelas dengan baik sesuai dengan yang ada, nilai-nilai yang ada pada dirinya. Berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Ini yang tadi, bagaimana posisi kita, apakah kita sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Dengan menggunakan segitiga restitusi, maka kita akan mengajak anak untuk bertanggung jawab dengan tindakannya. Dia akan mandiri dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika Bapak Ibu guru menemukan siswa yang melakukan kesalahan, ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
apa itu menstabilkan identitas? Yaitu meyakinkan pada anak bahwa ini adalah tindakan yang semua orang bisa melakukan. Kenapa? Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi yang kamu lakukan itu saya juga pernah. Jadi anak merasa, oh iya, yang melakukan ini bukan saya sendiri. Orang lain juga melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak tahu bahwa dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Maka di sini guru dapat menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Maka motivasi kamu apa melakukan hal tersebut? Kita kembalikan lagi pada keyakinan yang kamu miliki itu apa? Nilai yang ada pada dirimu apa yang perlu dikembangkan? Ini adalah tahapan dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Tentunya tidak harus urut dalam melakukan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Boleh langsung pada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, atau menanyakan keyakinan. Intinya nanti anak akan lebih bertanggung jawab pada dirinya, anak mandiri dalam menemukan solusi atas masalahnya, dan ketika dia kembali, dia sudah dalam keadaan yang baik. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan kepada Rizky, Ari Rizky di sini. Ya, ketahuan menyontek ketika sedang ulangan biologi. Nah, maka tahapan-tahapan yang saya lakukan apa? Saya akan pertama manggil Rizky dulu. Kemudian saya tanya, apa yang kamu lakukan? Apa benar tadi ketika ulangan biologi kamu membuka HP? Dia jawab, ya Bu. Saya melakukan tadi mantapan identitas dengan, oh iya, semua orang pernah kok melakukan kesalahan. Misalnya dia berbohong. Hampir semua orang juga pernah berbohong. Jadi anak merasa, oh saya tidak sendiri melakukan kesalahan. Tapi kita tidak kemudian langsung sedih saja, kita kan dengan tanyakan identitasnya tadi. Berikutnya ditanya, alasan kamu apa melakukan hal tersebut? Saya tanya alasannya untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, di sini kita gunakan tadi tahapan yang kedua, menanyakan keyakinan bahwa dia bagus, dia ingin mendapatkan nilai yang baik, tetapi cara yang digunakan belum tepat. Kenapa? Dia menyontek ketika ulangan. Nah, yang terakhir dengan menanyakan memberikan keyakinan tadi bahwa ditanya apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kamu sudah menjalankan keyakinan kelas apa belum? Nah, dari situ maka Rizky dia menerima penguatan pada dirinya sehingga dia menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada dirinya. Nah, kalau ini contoh penerapan segitiga restitusi kepada Laura, di mana dia ketahuan berbohong, dia menghindari pelajaran fisika dengan cara pura-pura sakit di UKS. Nih, kemudian katanya bagaimana cara kamu menyelesaikan masalahnya, apa yang bisa kamu lakukan, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, itu adalah cara agar anak dia merasa dihargai. Kemudian dia, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memahami fisika. Nah, dia menemukan sendiri masanya, oh saya nanti minta bantuan pada teman saya yang sudah bisa Bu. Kemudian apa yang kamu lakukan pada Pak Arif sebagai guru fisika karena kamu sudah berbohong. Orang mengatakan bahwa saya nanti akan minta maaf pada Pak Arif karena sudah meninggalkan jam fisika. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang dimana diharapkan pada posisi manajer yang akan menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga pada sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat menuntun dan mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Mari kita bergerak dan menggerakkan. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua menjadi guru bergerak, menjadi Indonesia menjadi maju. Sekian paparan dari saya. Untuk berikutnya, waktu saya kembalikan kepada bawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan materi dari Ibu Arum Hidayati. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kepada peserta aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kami persilakan apabila ada yang mau bertanya. Untuk peserta yang mau bertanya silakan tunjuk jari dan sampaikan pertanyaannya kepada pemateri kita Ibu Arum. Monggo untuk peserta aksi nyata yang mau bertanya dipersilakan. Baik, ini nampaknya ada peserta yang mau bertanya, Ibu Kiswati. Monggo Bu Kis. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswati Dwi Putri, guru SMA Negeri 1 Sumber, ingin menanyakan kepada Ibu Arum Hidayati sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan penghargaan itu merusak hubungan? Mohon dijelaskan Ibu Arum. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mungkin masih ada peserta yang ingin bertanya. Tampaknya Bu Mia akan menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bu Mia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatmiati, guru SMA Negeri 1 Sumber. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Arum Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Terima kasih. Bu Arum, tadi ada dua penanya. Yang pertama dari Ibu Kiswati Dwi Putri. Bu Kiswati menanyakan, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang tersebut. Nah, apa solusinya? Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Mia tentang nilai-nilai kebajikan universal. Monggo kepada Ibu Arum saya persilakan untuk menjawab dua pertanyaan dari penanya aksi nyata ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya.
Terima kasih pada Ibu Keswati yang sudah menyampaikan pertanyaan. Maaf, bukan menangis karena sedih ya, tapi memang kondisi saat ini saya yang tidak fit, sehingga pada kesempatan kali ini saya di depan Bapak Ibu guru semua mungkin tidak bisa memberikan paparan yang maksimal. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Keswati, mengapa penghargaan bisa merusak hubungan? Mungkin sebelumnya dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Bagaimana penghargaan justru bisa merusak hubungan? Pernah enggak Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada siswanya di kelas? Pernah? Sederhana ya, mungkin dengan cara yang paling sederhana yang bisa kita berikan ke siswa itu dengan aplaus, tepuk tangan. Atau kita sebut namanya. Bagi anak itu mungkin hal yang, bagi kita sebagai guru itu mungkin hal yang kecil. Tapi bagi anak itu adalah hal yang luar biasa dan akan selalu diingat. Ketika memberikan penghargaan kepada anak, oh ya betul sekali Mbak Susi, jawabannya betul, pinter. Maka anak akan merasa dipuji. Ketika anak dipuji maka sebagian anak akan merasa iri. Jadi ketika di kelas sudah ada yang merasa iri, maka disinilah mulai rusaknya hubungan komunikasi yang baik dalam kelas. Berikutnya adalah penghargaan juga, misalkan kita memberikan penghargaan dengan cara memberikan ranking. Nah tadi saya sudah menyampaikan, ketika ada anak yang nilainya bagus kita beri rankingan. Ya ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking terakhir. Nah, anak yang disebut di ranking terakhir, maka anak akan merasa rendah diri. Dia merasa minder. Anak yang di ranking 1, dia mungkin akan merasa ada rasa sombong, aku kan ranking 1 lah. Ini juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, rasa ini lama-lamaan akan menimbulkan hubungan yang tidak baik pada sesama teman. Jadi demikian Bu Keswati, jadi penjelasan bagaimana penghargaan belum tentu menjadi hal yang baik, tetapi apabila tidak tepat justru akan merusak hubungan yang ada pada siswa. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Suyatmiati, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Itu nggih? Nggih. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Terlepas dari suku, agama, ras, dan bahasa. Dan nilai itu tadi menjadi pondasi, menjadi payung kita pada saat kita akan bertindak atau berperilaku. Tentunya nilai ini adalah nilai-nilai positif. Apa contohnya? Profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal. Dengan kata beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nilainya sudah sangat luas sekali. Tidak perlu dijabarkan dengan beribadah tepat waktu, kemudian saling tenggang rasa. Itu tidak perlu dengan seperti itu, tapi dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita sudah menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai positif sudah timbul pada diri kita. Kemudian yang berikutnya, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis. Bernalar kritis gak perlu kita ke anak, oh kamu tuh harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kamu harus, tidak perlu. Tapi bernalar kritis, anak sudah tahu, oh iya, kalau ada berita hoax saya tidak akan menyebarkan. Itu salah satunya bernalar kritis. Kemudian selain dari profil pelajar Pancasila yang 6 karakter tadi ya, ada lagi nilai kebajikan yang bisa kita munculkan dari diri kita sendiri dengan kalimat kita sendiri. Misalkan dengan kata kesetaraan, itu juga sudah merupakan nilai kebajikan universal. Setara, misalkan Pak Arif ketika membuat peraturan, anak memakai sepatu berwarna hitam. Nah,
Ketika anak pakai sepatu berwarna hitam, nilai apa yang ingin disampaikan di sini? Kira-kira nilai apa yang ingin disampaikan ketika membuat aturan sepatu berwarna hitam? Menurut Pak Nur Hadi apa ya? Sekolah membuat aturan memakai sepatu berwarna hitam, maka kira-kira nilai apa ini yang mungkin untuk anak memakai sepatu warna hitam supaya satu dalam berpakaian di pendidikan mungkin harus mentaati peraturan dalam berpakaian dan bersepatu. Terus untuk warna-warni mungkin dari Rabu dan Kamis itu mungkin ada kebebasan anak dalam mentaati peraturan. Terima kasih. ketika aturan sekolah memakai sepatu warna hitam. Nah, kemudian pakai seragam yang sama. Tadi kan aturannya Senin, Selasa, OSIS gitu ya Pak Nadati ya. Rabu, Kamis, lintas. Nah, dengan di sini nilai apa yang ingin disampaikan sekolah? Selain mematuhi aturan, tadi Bu Wahyu sempat menyampaikan apa Bu Wahyu? Dengan memakai seragam, nilai apa? Tidak, agar tidak anak berlomba-lomba untuk menggunakan sesuatu yang menurut mereka baik, jadi ada kesamaan di antara semuanya. Sekali. Jadi di sini nilai yang ingin diangkat adalah kesetaraan. Jadi semua yang di sini itu setara, sama. Artinya apa? Semuanya sama, pakai sepatu warna hitam. Semuanya sama, pakai seragam OSIS pada Senin dan Selasa. Semuanya setara pada Rabu dan Kamis menggunakan seragam identitas. Jadi di sini tidak memunculkan adanya kesenjangan sosial. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saya percaya ketika sekolah membuat aturan, buat keyakinan lah, disinilah ada nilai-nilai kebajikan yang ingin diangkat, yang nantinya akan dijalankan oleh semua siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Baiklah, pertanyaan dari Ibu Mia, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Kalau tidak ada, waktu saya kembalikan kepada bawa acara, kepada Bu Wahyu. Terima kasih Bu Arom. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Arom. Demikian tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan Bu Arom tentang aksi nyata modul 1.4. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Arom Hidayati bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk peserta aksi nyata pada siang hari ini. Selanjutnya sebelum acara saya tutup, nanti akan ada doa yang akan dipimpin oleh petugas. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan dan dalam memandu acara siang hari ini tidak bisa berjalan dengan baik, saya mohon maaf. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Bapak Mastor. Kepada Bapak Mastor kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyatil ahyar wa miftahi babil yasyar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabil ahyar atadani amila ifdalih. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqo haqqan warizqna istiba'ah wa arinal batila batila warizqna istinabah. Rabbana hab lana min ladunka Rabbana hab lana min ladunka wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.